Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bertolak ke Gorontalo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita ini bangsa yang majemuk, kalau tidak dijaga itu berpotensi terjadi konflik. Nah, untuk menjaga itu harus terus ada wadahnya, yaitu FKUB. Wapres mengimbau pemilik dan pihak otoritas miliki sistem pengamanan kris Kota Amal Masjid. Dari pihak yang punya otoritas, ini supaya diciptakan pengamanan. Nah, kalau seperti sekarang berarti kan kurang aman. Nah, padahal kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Wapres dukung Mahfud MD membentuk Satgas Usut Tuntas Temuan Transaksi Janggal 349 triliun rupiah. Perampasan aset yang tidak sah, yang didapati tidak dengan jalan yang sah. Artinya ada unsur korupsinya itu. Nah, itu dirampas. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari. Senin 10 April 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan takziah ke rumah duka almarhum Haji Muhammad Rapsel Ali di Jalan Bonto Mangape, Makassar, Sulawesi Selatan. Almarhum Rapsel Ali merupakan suami dari Putri Wapres Siti Nur Azizah. Almarhum Rapsel meninggal di Rumah Sakit Grestelina, Makassar usai terkena serangan jantung. Di hari yang sama, sore harinya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan penerbangan menuju Bandar Udara Internasional Samsudinur untuk melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan. Kunjungan pada bulan Ramadan di Banjarmasin ini dimanfaatkan Wapres bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin untuk menunaikan salat Isya dan salat tarawih berjamaah di Masjid Al-Munawaroh, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam tausiah pada kesempatan tersebut, Wapres mengingatkan tentang keutamaan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi penting sebab pada malam tersebut Allah meningkatkan derajat serta ibadah manusia dan memberikan ampunannya. Yang saya muliakan, saya bersyukur malam ini bisa salat tarawih bersama-sama di Masjid Al-Munawwarah ini. Pada saat kita berada di hampir di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan, salah satu yang utamanya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan oleh Allah di mana letaknya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita terus mencari selama bulan Ramadan. Walaupun menurut banyak pendapat yang mu'tamad, yang mu'tabar, ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Fil ashril awakhir. Menjadi kebiasaan Allah menyamarkan sesuatu yang istimewa. 11 April 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara pembukaan peresmian Kasel Halal Fair dan Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan melalui Kalsel Nasional Halal Fair, Wapres mengharapkan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah dapat semakin pesat meningkat. Lanjut Wapres, terbentuknya KDEKS di Provinsi Kalimantan Selatan mencerminkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan yang dimotori oleh KNEKS dalam mendorong eskalasi ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. Kedepan, melalui penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, diharapkan KDEKS Kalimantan Selatan dapat menggali dan mengembangkan potensi serta mempercepat implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Kalimantan Selatan.
Wapres juga mengharapkan kehadiran KDEKS di Kalimantan Selatan dapat mengakselerasi beragam pencapaian dalam 4 bidang, yaitu pertama, industri produk halal, kedua, industri jasa keuangan syariah, ketiga, dana sosial syariah, dan keempat, bisnis dan kewirausahaan syariah. MPB, pelayanan publik yang saya lihat sudah sangat bagus, sehingga semua orang bisa terlayani dengan mudah, cepat, ya, tanpa kesulitan. Ya, tadi saya tanya, pelanggan-pelanggan itu sudah merasa enak dan cepat. Dan juga tadi saya meresmikan halal Kalimantan Selatan, halal National Halal Fair, ya, tempat mereka menjual produk-produk halal dan membentuk yaitu KDEKS seperti di daerah lain. KDEKS untuk memotivasi, mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasi dan menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerah. Di sela-sela kunjungannya ke Kalimantan Selatan, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan media terkait beberapa isu di tanah air. Di antaranya, Wapres mendukung Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Satgas usut tuntas transaksi janggal 349 triliun rupiah. Wapres merespon secara positif dan memberikan dukungannya untuk dapat ditindaklanjuti. Menurutnya, keberadaan Satgas yang melibatkan lintas instansi tersebut akan memperjelas transaksi janggal yang berhasil dihimpun PPATK dari tahun 2009 hingga 2023. Harapan besar Wapres terhadap Satgas bentukan komite TPPU nantinya akan menghindarkan kecurigaan masyarakat kepada pihak-pihak yang tidak bersalah. Pembentukan Satgas ini juga dinilai sebagai langkah penting untuk pemberantasan korupsi. Satgas, saya kira pemerintah akan mendukung kok. Ya, itu bagus itu, dan supaya juga tidak jelas. Sekarang ada isu, tapi tidak jelas seperti apa. Dengan tindak lanjut Satgas ini nanti akan jelas. Sebenarnya dana itu dana siapa? Kemana saja? Dari mana? Nah, mana yang sebenarnya itu terjadi sesuaian dengan aturan, dan mana yang mendapatkan dana secara tidak sah. Nah, itu perlu penelitian. Jadi tidak hanya lihat angka ada terjadi ini, tapi tidak tahu ini detailnya seperti apa melalui Satgas itu, sehingga tidak terjadi semacam menuduh pihak-pihak secara tidak jelas, ya, tidak tabayun, tidak adanya penelusuran. Itu saya kira penting. Satgas itu menurut saya sangat penting, dan itu memang saya kira di dalam rangka menerapkan untuk mencegah terjadinya korupsi di mana-mana. Wapres juga menanggapi soal aksi penipuan dengan modus menempel kode QR atau kris palsu. Belakangan marak terjadi, salah satunya pada kotak amal masjid. Wapres membeberkan arahan agar pihak terkait, di antaranya pemilik kris, dapat memperkuat sistem kontrol baik dari penempatan maupun pengamanan kris masjid. Ya, itu masjid Istiqlal atau siapa saja, dia harus terus mengontrol, ya, jangan sampai ada yang menyalahgunakan. Itu dari pihak yang punya otoritas ini, supaya diciptakan pengamanan. Nah, kalau seperti sekarang berarti kan kurang aman. Nah, padahal kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Ya, artinya suatu inovasi, ya, supaya pelayanan lebih mudah, lebih baik. Tetapi ada risiko yang ternyata ada, bisa diganti oleh yang lain, oleh tanda yang lain. Oleh karena itu, maka otoritas harus menciptakan. Kalau tidak, itu akan membahayakan, ya, si pemilik kris.
Pendengar, masyarakat saat ini menantikan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk mengamankan aset terkait dengan tindak pidana korupsi. Menurut Wapres, pemerintah terus berupaya mendorong pengesahan RUU yang diinisiasi oleh pemerintah tersebut. Wapres juga menekankan materi penting yang diatur dalam RUU tersebut adalah terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Perampasan aset yang tidak sah, yang didapati tidak dengan jalan yang sah. Artinya ada unsur korupsinya itu. Nah itu dirampas, diambil. Ya, itu sehingga uang negara itu balik ke negara. Nah, yang keduanya adalah mengelola aset hasil rampasan itu. Jangan sampai terbengkalai, sampai tidak terurus. Ada mobil, ada ini, misalnya ada juga kebun, ada apa. Ini harus diatur dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk kepentingan negara. Jadi semuanya negara. Menurut saya pemerintah sudah mengambil langkah untuk melakukan itu atau menyusun RUU itu. Nah, ini mungkin hambatannya di mana? Ini yang pemerintah akan meminta dan mendorong supaya pihak-pihak yang memang belum bersetuju itu supaya bisa memahami. 12 April 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia periode 2023-2028 yang berlangsung di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres berharap pengurus yang baru dapat mengimplementasikan ke dalam program dan aksi nyata yang berdampak luas bagi masyarakat maupun pelaku industri termasuk petani sawit. Menurut Wapres, pengurus GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia akan menjadi ujung tombak untuk menyinergikan kekuatan internal dalam menghadapi tantangan global, khususnya kampanye negatif kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia periode 2023-2028, semoga amanah yang diberikan menjadi awal yang baik, husnul bidayah, serta membawa kemajuan bagi organisasi, masyarakat, dan negara. Pada Munas GAPKI ke-11 yang lalu, saya menekankan pentingnya langkah konkret penguatan internal industri sawit nasional. Saya minta GAPKI antara lain untuk pertama, memperkuat kemitraan antara petani dan perusahaan besar. Yang kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi ISPO. Yang ketiga, mengoptimalkan program CSR. Yang keempat, meningkatkan kepeloporan GAPKI untuk mengembangkan wilayah terpencil. Serta yang kelima, memberdayakan masyarakat perkebunan melalui kerjasama dengan pondok pesantren. Kamis 13 April 2023, Wakil Presiden didampingi oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo. Di sela kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo, Wakil Presiden beserta rombongan melaksanakan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim. Usai salat Isya berjamaah, Wapres memberikan tausiah kepada jamaah yang hadir. Dalam tausiah tersebut, Wapres menyampaikan peristiwa turunnya Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara umum. Wapres juga menekankan bahwa Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat yang bertakwa. Cara orang bertakwa menurut Wapres adalah orang-orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan tidak mengerjakan apa yang Allah larang. Lailatul Qadar itu pertama Allah menyatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Artinya Quran ini diturunkan di bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit pertama. Kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi. Bihasabil waqa'i, secara berangsur-angsur. Al-Quran itulah yang disebut sebagai hudan linnas,
petunjuk bagi manusia seluruhnya, apa itu mukmin, apa tidak mukmin. Al-Quran itu hudan. Pengertian hudan di sini yaitu hidayatud dilalah namanya itu, petunjuk secara umum. Tetapi Allah juga menyatakan bahwa Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin. Dalam kunjungan kerja di Gorontalo, Wakil Presiden RI menghadiri acara silaturahmi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama atau FKUB dan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston Gorontalo. Melalui FKUB, Wapres minta kerukunan umat beragama di Gorontalo terus dirawat. Menurut Wapres, sebagai negara majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Sebab, dengan terciptanya kerukunan, solidaritas antar umat untuk membangun negeri pun akan terwujud. Bagi negara yang majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Kerukunan tidak bisa muncul dengan sendirinya. Kita mesti melakukan upaya terus-menerus untuk membangun dan merawatnya. Salah satu upayanya yakni membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama adalah unsur utama dari kerukunan nasional. FKUB ini dibentuk dalam rangka menjaga dan merawat, dan itu bersama disusun dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang memuat tentang pengaturan tempat-tempat ibadah, pembangunan rumah ibadah, itu diatur dalam peraturan itu untuk menjaga terjadinya konflik, dan kemudian bentuk juga Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kemajuan pembangunan daerah, serta menciptakan lapangan kerja dan daya saing, Provinsi Gorontalo mengoptimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah dengan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS. Potensi lain Gorontalo dalam industri produk halal adalah pariwisata halal. Sektor ini, menurut Wapres, secara bertahap harus ditopang dengan perbaikan kualitas pelayanan pariwisata ramah Muslim, pengembangan industri halal, dan peningkatan pendidikan guna menyediakan SDM yang profesional. Meresmikan pengurus KDEKS, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, sekaligus juga melihat perkembangan stunting supaya terus ditekan. Masih ada yang agak tinggi itu. Secara provinsi sudah berada di 24, berarti itu di 2022. Saya harapkan di 2023 turun dan di 2024 sudah jadi 14%. Nah, target itu diperkirakan bisa. Nah, kalau daerah terus seperti itu, nah kita dorong dengan upaya-upaya intervensi sehingga akan tercapai keinginan kita untuk menjadi 14%. Wapres optimis KTT ASEAN 2023 akan berlangsung sukses. Sebagai tuan rumah KTT ASEAN 2023, pemerintah Indonesia telah melakukan persiapan panjang sejak tahun lalu. Puncak perhelatan KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan di Labuan Bajo dan Jakarta pada Mei dan September 2023 mendatang. Dalam keterangan persnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kesiapan Indonesia dalam menggelar perhelatan akbar tersebut. Merujuk pelaksanaan pada KTT G20 tahun lalu telah diakui keberhasilannya oleh masyarakat internasional, Wapres berharap penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 ini dapat mengulang kembali kesuksesan yang sama. Oleh karena itu, Wapres mengimbau agar masyarakat dapat ikut menciptakan suasana yang kondusif agar penyelenggaraan KTT ASEAN dapat dilaksanakan dengan baik. Ya, saya kira kita sudah punya pengalaman mengadakan KTT G20. Dan itu juga pengamanannya ketat. Karena itu pengalaman itu saya kira harus dijadikan modal dalam rangka menghadapi KTT ASEAN. Dan
kita harapkan bahwa pengalaman Indonesia di KTT 20 yang G20 yang sukses itu akan juga diulang. Ya, artinya oleh KTT ASEAN. ASEAN kan lebih kecil. Kalau G20 lebih besar. Itu banyak negara yang terlibat global. Hasilnya sangat memuaskan dan diakui oleh berbagai negara di dunia ya, tentang kesuksesan G20. Kita harap itu juga akan berulang, juga nanti ASEAN juga akan mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan. Dan kepada masyarakat ya kita himbau supaya ikut mendukung, ikut menjaga dan ikut mendorong, menguatkan sehingga KTT ini berhasil dengan baik. Wapres meminta mutasi pegawai KPK dan Polri mengikuti aturan yang berlaku. Proses mutasi beberapa personil di Komisi Pemberantasan Korupsi ke instansi asal yang belum lama terjadi diberitakan menuai banyak kritik. Pasalnya, mutasi ini dinilai beberapa pihak dapat menghambat proses penyelidikan kasus-kasus korupsi yang sedang berlangsung. Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau agar proses mutasi pegawai apabila akan dilakukan harus dirundingkan dan mengikuti aturan yang sudah ada sehingga tidak membuat gaduh di masyarakat. Wapres juga menyampaikan apabila aturan yang berlaku diikuti dengan baik, maka akan terjadi saling pengertian terhadap latar belakang masing-masing instansi dalam mengambil keputusan, di mana pengertian tersebut akan mendorong terciptanya konsensus antar pihak. Ya, sebaiknya membangun komunikasi, bertemu, duduk bersama, mencari solusi. Solusinya kembali kepada aturan saja. Jadi tidak ada sesuatu pihak yang maunya sendiri gitu. Ya, duduk bersama, bertemu, berunding, aturan yang benarnya seperti apa. Kembali aja ke aturan, ya, back to aturan. Kalau itu sudah bisa disepakati, saya kira nggak ada masalah. Saya harap begitu, ada saling pengertian dan kembali kepada landasan. Sudah ada landasannya kan, aturannya sudah ada. Karena itu tadi, karena tidak ada kesamaan bisa jadi terganggu kan. Maka itu harus segera berkomunikasi, bertemu, mencari solusinya dengan berpegangan pada aturan yang ada. Kalau ada kembali ke aturan pasti selesai. Kalau tidak akan terus terganggu itu. Menjelang mudik Lebaran 2023, Wapres mengharapkan perekonomian daerah meningkat. Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi menjadi momentum masyarakat Indonesia dapat melaksanakan kembali tradisi mudik ke kampung halaman pasca pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19. Wapres memandang kondisi tahun ini sudah lebih kondusif bagi masyarakat untuk dapat menjalin tali silaturahim secara langsung bersama sanak saudara sekaligus dapat meningkatkan roda perputaran ekonomi di daerah-daerah. Wapres menyebutkan keberadaan masyarakat di kampung halaman akan memberikan dampak pada peningkatan perekonomian di daerah khususnya melalui aktivitas perbelanjaan. Karena sudah di 2 tahun lebih hampir 3 tahun itu tidak bisa mudik ya. Oleh karena itu kesempatan ini digunakan mudik. Karena itu diperkirakan lebih dari 100 juta orang. Ya, bahkan 130 juta itu mudik. Nah, jadi ada terjadi pergerakan dari kota-kota ke daerah. Nah, secara ekonomi kita harapkan itu ada dampak ekonominya. Yaitu bergeraknya ekonomi di daerah. Mereka akan berbelanja di daerah, hidup di daerah. Itu akan menimbulkan yaitu peningkatan ekonomi daerah. Itu saya kira dampak. Karena kalau 130 juta bergerak kembali ke daerah, memberi makanan di daerah, belanja di daerah, maka daerahnya akan bergerak.
Sekembalinya dari kunjungan kerjanya di Provinsi Gorontalo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjalankan salat Isya dan tarawih di Masjid Istiqlal, Jakarta. Bertepatan dengan malam ke-24 Ramadan 1444 Hijriah, Wapres memberikan tausiah kepada seluruh jemaah dengan menekankan kembali 3 keistimewaan malam Lailatul Qadar. Pertama adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk umum dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menurut Wapres, keistimewaan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, malaikat-malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar untuk memintakan ampunan bagi kita semua. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.